Oke, halo semua. Nunggu Hamzah kita untuk bisa join. Jadi kita hari ini mau bahas tentang goreng-menggoreng bersama minyak sawit. So hope it's gonna be fun. Ntar ya, tunggu Hamzah. .12. Gimana semua kabarnya? Ini Instagram lagi apa? Sorry. Semoga semuanya baik-baik ya. Ini Instagramnya hang nggak? Kita tungguin Hamzah ya. Jadi kita mau membahas tentang, banyak dari kita pasti goreng-goreng tapi nggak tahu sumbernya dari mana, itu bahannya mungkin apa, sama kita gimana mau tahu nih latar belakang teman kita. Hamzah adalah salah satu Master Chef Indonesia season 7, jadi pasti seru banget gitu. Hamzahnya mana ya? Ini lagi dia mencoba untuk masuk. Di mana dia Hamzah? Oke, mungkin selagi kita nunggu Hamzah boleh nanya-nanya dong. Biasanya teman-teman kalau masak pakai apa sih? Kalau misalnya untuk goreng, misalnya apakah minyak biasa atau minyak apapun, atau ganti mentega atau ganti margarin? Mungkin boleh ketik di sini. Jadi beberapa temen kalau mau tahu apa, Hamzah ini Master Chef season 7 kalau nggak salah ya. Jadi dia masak dan sangat disukai beberapa, hampir semua juri masakannya gitu. Nanti saya nggak mau cerita lagi, tapi pengen banget dengar dari Hamzah ceritanya semuanya. Bentar, ini Hamzah lagi mau masuk. Oke, minyak biasa kalau terlalu pakai mentega. Ada yang tahu nggak bedanya mentega sama margarin? Apa buat kalian sama aja? Mentega dan margarin itu sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi buat banyak orang, buat mereka itu sama. Mana ini Hamzah lagi mencoba untuk masuk dia. Alicia, margarin dari tumbuhan, mentega bersumber dari hewani. Margarin dari tumbuhan, mentega. Ya benar, lebih tepatnya margarin itu dari minyak sawit. Mentega itu dari susu. Jadi kalau teman-teman mau bikin mentega dari rumah, homemade, bisa dari susu rumah putih dibikin jadi mentega. Tapi hari ini, saat ini kita lagi mau bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan minyak sawit, yaitu apa? Yaitu margarin dan minyak sawit. Ini Hamzah udah masuk, boleh ya lagi join deh. Oke. Ini tampilan IG Live baru nih, jadi lebih bagus. Halo, halo, Lagi halo. waiting for Hamzah. Halo, mana nih, mana nih?
Halo, hai Zeda Akmalia, Lagi halo coba masuk nih. Risha Nabila, halo. Mas Gilangnya mana nih? Lagi waiting. Halo Risha Nabila, halo Riri Yulia Sari. Sudah siap untuk belajar menggoreng? Sebentar. Hamzah unable to join. Mungkin boleh coba join lagi Hamzah. Kayaknya agak error. Itunya mungkin koneksinya. Bentar. Saya nggak mau kenalin lebih Hamzah. Nanti aja biar beliau aja yang apa mengenalkan diri ya. Pasti akan lebih seru. Buat teman-teman viewer IG ini kalau mau follow IGC itu sangat dianjurkan ya ini. Halo bro. Halo. Waduh, Apa kabar? kayaknya nih jaringannya kurang bagus kayaknya ya. Iya. Ini pakai wifi nih padahal loh. Di sini sih oke. Lagi di mana bro? Halo Mas Gilang, apa kabar? Baik, baik. Apa kabar? Gimana? Oh, baik. Alhamdulillah baik Mas, baik. Yes. Kita teman-teman juga udah pada join nih, kita mau ngobrol-ngobrol tentang goreng-goreng. Boleh. Lagi di mana sekarang keadaan di Aku lagi di Tangerang nih, lagi di restorannya aku yang bentar lagi mau buka. Jadi lagi siap-siap. 9 hari lagi. Ya, Hamzah boleh dong kenalin diri ke teman-teman yang belum tahu mungkin latar belakangmu ke teman-teman akun IGC ini Indonesian Gastronomy. Kamu tuh siapa? Oke, boleh. Ya. Boleh. Halo guys, nama aku Herinaldi Hamzah Timoris. Aku itu finalis MasterChef Indonesia. Baru aja eliminasi. Terus background aku punya bachelor dari US. Yes. Tapi belum mau ngasih tahu bachelornya apa. Yes. Sehari-harinya aku jadi restoranpreneur sama ada beberapa usaha lain aku jalanin. Ya. Gitu. Emang suka masak dari dulu atau gimana? Pernah ikut itu sih sekolah masak sih sebenarnya. Oke. Uh-uh. Jadi memang masuk ke MasterChef itu kalau nggak salah kalau gue lihat dari bareng nyokap juga ya? Iya, nyokap tuh jadi sebenarnya yang dipanggil MasterChef tuh nyokap karena dia udah masuk Metro TV gitu kan. Terus tapi nyokap tuh kayak ogah-ogahan masuk MasterChef, pengennya ditemenin. Gue juga nggak nyangka gue masuk sih, tapi ternyata masuk. So ya udah jalanin aja sebaik mungkin. Ya, mantap. Kita kan topiknya frying, menggoreng nih bro, topiknya. Iya benar. Menurut lo tuh kalau masak makanan tuh menggoreng itu gimana sih? Apakah ada menu lo yang favorit atau gimana? Boleh buat temen-temen nih. Makanan gorengan. Banyak banget ya pasti. Banyak banget ya, gorengan tuh ada di mana-mana ya. Di seluruh dunia tuh ada pasti goreng-gorengan, cuma namanya beda-beda aja. Tapi memang yang menarik adalah jarang banget orang tuh benar-benar tahu teknik menggoreng yang benar gitu ya. Jadi makanannya kadang-kadang terlalu soggy karena di deep fried, atau dia mau pakai shallow frying atau pan frying, itu kan ternyata beda-beda ya. Terus dari suhunya juga beda-beda gitu.
Tapi menurut Hmm. Hamzah, menggoreng yang benar tipsnya tuh gimana sih, khususnya yang suka goreng ayam deh. Ayam kan hal yang umum, gimana? Oke, ini sih kalau tips dari aku sih sebenarnya gini ya, goreng itu harus di suhunya yang tepat ya, karena kan miliar reaction itu baru keluar kalau kita mau browning di 180 derajat Celcius ya. Yes. Jadi below that, di bawah suhu tersebut sebenarnya oke aja, yang penting panas. Karena kalau minyaknya nggak panas, kita masukin sesuatu yang dari minyak dingin itu rasanya nggak akan gurih, nggak Yes. akan ada rasa fryingnya gitu. Oh gitu ya. Jadi lebih kepada jangan buru-buru masukin bahan-bahannya, tunggu minyaknya panas dulu. Cara ngetes panas atau enggaknya ya kasih aja percikan air sedikit, itu nanti ada reaksi yang keluar. Yes, yes. Bener. Mm-mm. Tapi menurut lu kesalahan umum orang menggoreng tuh jadi nggak bener apa? eh Tergantung ininya sih, tergantung gorengnya goreng apa ya. Maksudnya kalau dari ayam tuh kadang-kadang ayamnya nggak dikeringin dulu, ayamnya basah-basah langsung dimasukin ke dalam, Oh, itu juga nanti gorengnya nggak sempurna gitu kan, Mas. yes. Ya, Emang kalau jadi kalau apa kalau basah kenapa ayam basah dimasukin nggak sempurna? ya kalau aku biasanya kalau mau menggoreng sesuatu, kalau misalkan kayak yang Indonesian ayam goreng gitu biasanya abis aku ungkep, aku pat dry dulu supaya apa moist yang di dalam itu pas kita goreng kelok gitu. Habis Oh, itu pas dikeluarin tetap juicy. oke. Ada beda nggak goreng ayam atau daging sapi atau seafood? Gimana Mas? Menggoreng daging sapi, ayam atau seafood ada bedanya nggak menurutmu? Pasti, pasti. Pasti akan ada bedanya ya. Terus dari ukurannya juga kita mau pakai ukuran yang besar-besar atau yang tipis-tipis atau yang kecil-kecil pasti akan ada bedanya gitu. Yang jelas kadang-kadang sih ada orang-orang juga yang orang Indonesia ya banyak banget belum tahu tentang daging mana yang bisa kita proses lebih lama atau daging mana yang bisa kita proses lebih sebentar sih kayak gitu. Oh gitu. Jadi memang apa? Mm-mm. Perbedaan itu harus kita mengerti juga ya. Iya dong, apa teknik dari memotongnya, terus bagian apa yang mau kita goreng, macam-macam itu harus kita benar-benar perhatikan gitu. Terus dari kita mau gorengnya pakai shallow frying, pan frying atau deep frying juga kita harus tahu. Nah itu kalau apa? Ini buat teman-teman nih kan banyak nih respon. Kalau mau nanya boleh ya kasih pertanyaan nanti Hamzah Boleh, bakal boleh, boleh, jelasin. boleh, Jadi boleh ini nanya ada juga loh, boleh apa nanya aja? juga sama Mas Gilang. Mas Gilang Jangan juga chef handal, mantap. ini kita lagi berfokus ke kamu nih. Jadi pertanyaannya ke kamu. Boleh, 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 boleh. Ini ada nanya satu, Apa nih bachelor Mas? di universitas apa? LATTC, Los Angeles Trade Technical College di Los Angeles. Dari Brian. Oke. Apalagi nih. Nah ini ada yang nanya dari Sena ini. Shell. Gimana cara tahunya kalau ayamnya itu udah matang atau belum? Kalau lagi goreng. Aku sih biasanya kalau goreng ayam goreng ya, kalau fried chicken kayak classic southern fried chicken ya, biasanya tuh aku nggak pakai teknik yang di frying yang biasa. Aku biasa pakai malah pakai presto cooking. Jadi pressure frying aku pakainya. Terus aku biasa 13 menit dari suhu mulainya 120 derajat. Terus masukin 13 menit kemudian kita buka, itu sih udah pasti matang. Nah, cara ngeceknya sih ya aku biasanya aku tusuk aja sih ke ayamnya terus cek suhu di dalamnya tuh gimana. Nah, itu biasanya udah kelihatan. Atau yang paling gampang tuh aku pakai kayak tusukan sate, aku tusuk ke ayamnya terus aku kayak pegang ke sini nih. Itu kalau Yes. misalkan udah hangat atau panas, itu udah pasti mantep kok. Udah pasti matang. Yes. Ini ada lagi nih pertanyaan. Kakak Hamzah dari Hansel. Cara goreng bala-bala gimana sih?
Ini Hansel, wah ini Hansel parah nih. Hansel ini anak MCI juga tuh, dan dia oh ya, lulusan dari Bali Pastry tuh. wow. Bali Pastry School. Waduh, halo Hansel. Pertanyaannya agak itu tapi enak, emang harus semua orang harus tahu nih bala-bala nih gimana. Kalau aku bikin bala-bala itu, aku kan bala-bala juga banyak ya. Ada yang suka memang dia moist di dalam, ada yang suka memang sukanya yang garing gitu. Aku tuh tipe yang memang lebih suka banyak sayuran ya daripada si terigunya. Jadi pas digoreng itu ada crunchy dari si Ya, kolnya, dari si wortelnya gitu. Jadi kalau goreng bala-bala ya kita mau bikin bala-bala yang gimana nih? Karena ada juga yang tebel, yang ada udangnya kadang-kadang satu gitu kan. ya. Terus ada juga yang memang stylenya tuh yang seperti aku bilang gitu, kayak malah kayak gorengannya Jepang gitu ya. Apa sih itu Oh, namanya? Aku tempura. lupa tuh. Ya, tempura gitu. Aku sih lebih suka yang kayak tempura karena garing gitu. Garing ya, iya benar. Iya, Nggak ada benar-benar. nanya lagi. Garing kayak Hansel. Nah, Bang, dari Risan Nabila. Bang, kalau misal makanan frozen kan itu ada beku-bekunya, baiknya langsung digoreng apa didiemin? Karena itu ya. Oh, ini penting juga nih. Makanan frozen itu memang kan dibekuin ya. Kalau dibekuin berarti ada water content di situ yang memang Ya, jadi beku. Itu memang harusnya didiemin dulu. Kalau bahasa kita tuh diapain Mas? Di towing ya. dari towing Ditowing ya. sampai suhu ya, ditowing sampai suhu ruangan, dan ingat kalau mau goreng apa-apa yang di deep fry ataupun seperti itu dilap dulu pakai tisu sampai dia udah bener Ya, kering, nggak ada air lagi, baru digoreng. Itu dijamin nggak akan muncrat-muncrat dan matangnya ya, sempurna. Nah, makanya kalau lagi ya. lapar, jangan dulu gue lapar banget. udah Ya, jam setengah dua buru-buru lah. belas nih, keluarin nih. Ya, benar, benar. Kalau buru-buru begitu tuh biasanya tuh. Nah, ini ada lagi nih dari Andri Tampu Bolon. Kasih tips dong Halo kalau goreng Andri. ayam, gimana ngeceknya ayamnya kalau misalnya masih merah mungkin di dalam tulang-tulangnya gitu, gimana caranya biar nggak merah atau masih ada darahnya ya kalau goreng? Hmm. Kalau kalau masih merah kan berarti ada yang memang belum matang ya. Dia belum masuk sampai dalam. Kamu mau goreng ini, goreng apa dulu nih? Mau di deep fry dulu, apa mau di pan fry gitu kan? Kalau dari aku sih sebenarnya goreng itu yang penting kamu nggak boleh frozen atau semi frozen. Memang harus ditowing dulu. Posisi ayamnya harus ke suhu ruangan dulu, baru bisa kita goreng, ya kan? Terus biasain marinasi basic lah. Kalau mau ngapa-ngapain, kasih garam, kasih lada, kasih lemon, supaya dia juga bersih. Yes. Ya, ya, benar-benar. Oke, Hmm. udah menjawab ya tuh. Memang Hmm. harus dipersiapkan dengan matang ya, iya kan? Iya, Iya. masak itu harus pakai. Walaupun banyak yang bilang apalagi juri kita ya kan bilangnya masak tuh harus pakai otak. Benar harus pakai otak, tapi juga harus pakai hati. Yes. Ya, Benar-benar. semuanya harus kamu mau lakukan dengan sempurna. Memang kelihatannya mudah, tapi kadang-kadang kita sesuatu hal yang seperti menggoreng aja tuh harusnya bisa enak banget ya. Makanya kalau kita ke restoran tuh makan tahu tempe aja kok bisa enak ya. Terus kita goreng di rumah, oh tahunya nggak gurih gitu ya. Itu aja sebenarnya dari suhu ala aja tuh tahu bisa nggak gurih. Tempe juga bisa nggak gurih, ya kan Mas? Benar. Hmm, Yes. Ngaruh banget itu, ngaruh banget. iya Nah, ini ada lagi bener. pertanyaan dari Nadia. 68. Bang, sama nggak hasilnya goreng dengan minyak dan menggoreng dengan alat modern yang tanpa minyak? Itu gimana misalnya? Air Maksudnya apa fryer, ini? Kayak air fryer maksudnya. or air fryer. Eh jujur ya, aku belum pernah pakai air fryer nih Mas. Mungkin Mas Gilang udah pernah pakai air fryer, bisa Belum, bantu? belum, belum, belum Belum pernah. ya, karena emang kayaknya. Tapi memang teman-teman aku pada pakai ya di Ya, US tuh mereka pada pakai air fryer. yes. Kalau aku melihatnya kayaknya ini tetap ujung-ujungnya kayak microwave ya. Dia pakai aliran-aliran apa sih, kayak aliran panas gitu kayaknya ya. Hmm. Cuman kayaknya pasti akan ada yang missing karena tidak pakai kelapa sawit.
Benar, benar. Benar, itu ingredients yang sangat penting. Sangat penting. Di seluruh dunia dibutuhkan itu. Benar, benar. Iya. Nah ini mumpung nih Hamzah udah coel-coel tentang kelapa sawit. Nah, menurut kamu tuh kalau ini nggak ada pertanyaan sih, tapi mungkin bisa mewakilkan. Banyak orang goreng pakai olive oil, pakai kelapa sawit, deep fried ya. Itu menurut kamu mending pakai apa? Aduh, inilah ini beberapa hal yang memang jarang banget orang-orang tahu ya. Olive oil itu, apalagi virgin olive oil itu bukan didesain untuk mendeep fry sesuatu gitu. Karena Nah, smoking point dari olive oil dan extra virgin olive oil itu sangat-sangat minim. Beda sama minyak kelapa sawit yang memang bisa kita pakai hampir menyentuh miliar reaction ya, 180 derajat gitu, dan dia tidak akan gosong. Kalau olive oil kita pakai buat menggoreng deep fried atau pan frying, pasti smoke pointnya itu akan lebih cepat dan ujung-ujungnya malah jadi hitam. Kita nggak jadi golden crispy and delicious. Aziz. mantap. Benar. Dan memang kadang banyak orang bilang kalau goreng deep fried itu nggak sehat, tapi itu sebenarnya nggak sehat itu karena kita masaknya pakai minyak yang lama ya, diulang-ulang gitu. Benar, benar. Dan memang menggoreng yang benar itu kalau di frying 2 kali. Satu di suhu yang rendah, ya maksudnya nggak rendah-rendah banget ya, nggak 90 derajat juga kayak kita nyeduh kopi, Ya. nggak. 160, 170 pertama. Yang kedua 180 sampai 190 untuk ngeluarin excessive oilnya dia. Jadi double deep frying. Sebenarnya yang bagus itu. Cuman emang ya kita masih contohin sih, ya kan? Kalau begini PR agak ya. susah gitu. Kalau Iya. di rumah PR. Ini pas banget nih. Hmm. Ada yang nanya, Bang, kalau masak kentang goreng yang bener gimana sih? Nah, itu mungkin relate tuh sama yang tadi. 2 kali goreng. Satu di minyak yang sedang, satu lagi di minyak yang agak lebih panas, cuman sebentar aja. Kayak 1, 2, 3, 4, 5, tak keluarin lagi, udah selesai. Itu menghasilkan kentang goreng yang luarnya garing dan dalamnya lembut ya. Yes, bener Yes. mas, bener banget. Itu kadang kalau di mana di rumah mungkin kadang agak repot, tapi ya kalau dicoba boleh aja sih ya. Iya, karena memang beberapa gorengan-gorengan legendaris kayak Bu Nani, dia sampai 3 kali goreng ya mas ya. Iya. Jadi Top notch. layer-layernya tuh itu ya. Bedanya tuh kerasa ya, layer apa? Iya, Penggorengannya gitu. yes, Nah, ini yes. Jadi dari yang paling ada yang luar. nanya nih dari Malasar, cara goreng ikan biar nggak ngeletep-ngeletep gimana bang gitu? Ikan. Balik lagi, balik lagi. Kalau kamu menggoreng sesuatu yang basah, pas percaya sama aku, percaya. Jadi sebelum digoreng itu ditepuk-tepuk dulu pakai tisu sampai dia kering, baru kamu goreng. Cus. Itu nggak akan meletak-meletak. Sumpah. Cobain. Wes cobain itu. Tapi tetap itu apa ya? Nggak bisa menghilangkan letupan itu tetap harus ada kan? Namanya juga goreng ya kan? Pasti. Cuman nggak akan seperti Perang Dunia Kedua gitu kan, langsung wah ceprat ceprat Iya. gitu. Nah mungkin Yes. mungkin gini kali ya. Kalau pas mungkin yang paling banyak itu paling kayaknya yang mereka takutin ini 10 detik pertama atau 5 detik pertama kali ya, yang busanya tuh Iya. bubblingnya keluar semua ya. Yang paling gampang sih sebenarnya Iya. gini, cara kamu naruh ikannya juga harus bener. Kadang-kadang tuh orang naruh ikan tuh ditaruh apa namanya siripnya dia ke belakang, jadi minyaknya muncrat ke belakang. Itu tuh salah Iya. juga tuh. Jadi kamu harusnya jatuhinnya ke depan. Jadi muncratannya ke depan bukan ke belakang juga tuh. Benar. Yes, yes. Halo? Memang itu penting sih ya, gitu ya. Halo tes.
koneksinya lancar nggak teman-teman? Yang agak ngadet saya atau Hamzah? Soalnya Hamzah di saya agak mati-mati nih. Halo, halo. Halo Mas. Ya sorry, ini apa eh, koneksinya, Bori. Sorry. Nggak apa Ini Mas, ada nggak lagi apa. nih dari Ya, Indar. Bang Hamzah, ya YouTube gimana? channelnya udah mau jadi atau belum? Kenapa? YouTube channelnya udah jadi post IG ya Bang? Maksudnya ditanya nih YouTube channelnya kapan jadi? Aduh, gimana ya? Semua orang tuh pengen banget buka YouTube channel gitu ya. Ya, Terus kalau aku tuh gini kan Mas, YouTube channel itu kan sesuatu yang buat aku tuh sangat versatile gitu ya. Apalagi zaman sekarang ya, semua orang tuh buka YouTube. Jadi aku juga nggak mau sembarangan ngasih-ngasih konten yang cuman konten-konten biasa aja gitu. Aku pengen kasih mereka tuh ya, sesuatu yang berkualitas gitu. Untuk ya. kalau Jadi untuk kalau mas tip-tip, nggak usah. nanti. Aku lagi siapin materi yang benar-benar oke buat mereka-mereka. Ya. Kalau misalkan nanti sudah fix, nanti aku akan buat. Kalau untuk yang sekarang sih aku kayaknya mau fokus ke TikTok dulu deh. Mau bikin video-video tutorial masak yang 1 menit 1 menit. Ya soalnya memang banyak orang ngelihat koki tuh harus kayak bikin YouTube, harus apa, tapi emang nggak semuanya segampang itu kan buatnya. Iya, Maksudnya kontennya nggak boleh setiap orang ada sembarangan. fungsinya masing-masing. Iya, benar, benar, Iya. benar. Dan kita yang benar-benar beneran masak Jadi di kitchen tuh untuk bikin YouTube juga kan butuh waktu. yes, benar-benar. Butuh waktu, butuh persiapan yang matang ya. Jadi nggak asal ikut-ikut aja gitu kan. Bener. Ntar jadi gosip doang. Kalau Mas Ya, Gilang iya. punya YouTube nggak Mas Gilang? Makanya saya juga disuruh bikin, tapi kalau belum fokus di situ takutnya setengah-setengah jadi kayak setengah matang gitu, ngerti nggak sih? Iya, bener. Iya. Iya. Cuma telur yang enak dibikin setengah matang, Mas. Kalau YouTube Iya. enggak. Iya. Sama steak ya. Steak ya. Iya, iya, Steak juga. penting, bener, penting. Nih, balik lagi nih ada yang nanya nih. Andi, Yes, yes. gimana konsep marinasi dengan bumbu yang sedang iklan itu? Nah, gue nggak ngerti nih yang sedang iklan. Untuk menggoreng tempe, tahu saat digoreng, bumbu baru dimasukin, penyerapannya seperti apa? Apapun dengan bumbu siap saji. eh Marinasi basic buat tahu tempe ya tadi ya? Iya, tapi ini dia nanya dengan bumbu yang sedang iklan itu. Bumbu apa ya? Gue juga nggak tahu nih. Bumbu Royco. Instan kali ya? Mungkin Bumbu instan kayaknya ya. Nah, Iya, bumbu instan. Ya, ini juga ini penting ya, apa namanya? Marinate. Marinasi ya. Sebenarnya kalau dibilang marinasi itu harus membutuhkan waktu sampai di atas 30 menit atau di atas 40 menit ya. Dari apa yang sudah aku pelajari ya Mas ya. Ini nggak apa aku baca buku ya. Itu sebenarnya itu mitos kalau kita masukin marinasi bumbu sampai di atas 50 menit, 60 menit gitu kan. iya. Karena sainsnya di 15 menit pertama memang dia hanya turunin garamnya. Tapi di 15 menit selanjutnya dia baru naikin lagi garamnya ke atas bersama bahan-bahan yang mau kita si garam itu nanti akan ditukar sama bumbu yang mau kita masukin ke dalam. Dan itu paling membutuhkan waktu 30 sampai 40 menit gitu, nggak usah lama-lama gitu. Itu aja udah sangat cukup. Itu waktu yang sangat cukup untuk memarinasi sebuah bahan. Oke, I see. Iya benar tuh ya. Hmm. Jadi sudah menjawab ya mitos-mitos dan fakta yang harus kita ketahui ya. Yes, yes. Nah ini ada lagi nih, Karisma. Tips menggoreng agar makanan tidak menyerap banyak minyak saat udah diangkat gimana Kak? Nah, ini kan remove excessive oil yang tadi ya, double frying. Kamu double frying. Jadi kalau di kompor pertama kamu pakai api sedang, di kompor yang kedua kamu pakai api panas.
Cuman pas kamu cari matangnya itu di api yang sedang. Di api yang Yes. panas hanya sekitar 10 detik kamu keluarin langsung. Itu langsung keluar semua minyak-minyak yang ada di dalam. Paten itu. I see. Benar-benar itu ya. Sama ini ada pertanyaan dari Agus nih, Kak, menurut Kakak gorengan itu sebenarnya makanan sehat atau enggak sih? Kenapa, Mas? Gorengan itu dari Agus nih, Agus Widiatana. Kak, menurut Kakak gorengan itu sebenarnya makanan sehat atau enggak? Makanan itu semuanya punya vitamin, punya isinya itu pasti ada, semuanya itu sehat. Yang nggak sehat itu kalau kita menggoreng sesuatu pakai minyaknya terus menerus. Karena kan Hitam gini, ya? minyak itu punya smoking point, dia ada gosongnya. Nah kalau sudah mulai gosong, terus kita pakai goreng lagi bisa, memang bisa betul. Cuman jadi ada apa namanya tuh bahan-bahan yang kurang bagus akhirnya buat tubuh kita gitu. Iya, iya. Benar. Jadi memang bukan masalah minyak goreng dan gorengannya, tapi cara memasaknya, apalagi kalau minyaknya itu dipakai terus-terusan, ya kan? Poinnya itu. Mhm. Ya ada mulai ini buat teman-teman mungkin belajar goreng di rumah juga bagus. Nggak keren ya. Kayak kita mesti ini nih Mas ya, mesti bikin IGTV video nih. Cara menggoreng kentang yang benar. Wes kita mesti bikin ini Mas. Indonesian Banyak pertanyaan Gastronomy banget mesti sih. bikin ini. Ya. Iya iya iya. Hamzah bikin lah, boleh bareng nih, bikin bareng. Iya benar, bisa nih kita bikin bareng nih sama Mas Gilang nih. Yes. Nah Karena ini yang memang lagi Mamang gimana? apa gitu? Nggak apa, terusin aja Pak. Nggak, karena memang menggoreng ini sesuatu yang sangat-sangat basic dan Ya. memang banyak orang yang masih belum tahu cara teknik menggoreng yang benar. Gitu ya. Ini sebenarnya aku suka banget sama judulnya. Cara menggoreng yang lezat, tepat dan benar. Itu tuh aduh, ini tuh penting banget karena apalagi sekarang lagi Covid begini ya Mas ya. Jadi tren masak di rumah tuh memang menjadi sebuah tren. Yes. Dan sayang banget kalau kita nggak bisa ngasih mereka tips-tips menggoreng yang benar gitu. Bener, bener, bener. Bener banget. Nah ini ada nih, tadi kan udah nanya tentang gorengan, tentang ikan ayam nih, pisang goreng nih Hamzah dari Aira Rahma. Resep goreng untuk goreng pisang biar crispy terus gimana ya? Pisangnya matang sampai kuning gitu atau gimana? Pisang goreng nih, pisang goreng. Waduh, mantep nih ya. Mau pisang goreng kayak gimana nih? Pisang goreng Bu Nani, pisang gorengnya Kang Asep, apa pisang goreng yang mana nih? Banyak yang macam-macam. Banyak yang macam-macam ya. Sebenarnya sih kalau untuk garing ya, stay garing itu kan banyak banget contohnya gitu. Dari kamu pakai terigu yang tadi mungkin kamu biasa pakai terigu segitiga biru, kamu ganti ke terigu lencana merah aja itu udah pasti lebih garing. Terus penambahan mungkin pakai maizena atau pakai baking powder atau apapun itu juga pasti akan lebih garing. Cuman banyak banget caranya sih, banyak banget caranya. Dan dicoba-coba aja. Aku juga biasanya kalau masak di rumah tuh nggak hanya puas satu kali masak. Aku coba mungkin dari si ini, oh pakai ini tambahin ini, oh kurang. Atau tepung aja pakai tepung beras ternyata juga kurang. Nah itu sih sebenarnya preference aja sih. Jadi Gimana, kamu sorry, pengen larinya suaranya crispy-nya putus-putus. kemana? Putus-putus banget ya. Sebentar. Ini aneh banget Ya, soalnya agak. biasanya tuh internet aku cepet, cuma ini lambat banget. Terus AirPods aku nggak nyala nih. Oh, Halo? halo tes. Ya, lancar-lancar. Lancar ya? Oke. Yep. Halo Aira Rahma. Iya. Tadi sampai mana ya?
goreng pisang udah kan tadi ya. Terus apa nih? Tes. Halo? Halo, halo. Halo. Dengar suara gua? Halo? Halo, Ya. Mas Halo, Gilang. Bang. Dengar suara gue? Suara Mas Gilang udah masuk sih. Oh, udah, oke. Sorry. Oke. Iya, Nah, ini mau balik lagi nanya ke Master Chef nih. Hamzah kan ikut bareng nyokap ya? iya benar. Itu gimana rasanya kerja bareng nyokap? Nggak kerja sih, Enggak, kompetisi. kompetisi kok kerja ya. Aduh, rasanya seperti menjadi Iron Man. Yang pasti rasanya bersyukur banget sih Mas. Maksudnya it's been a long time coming gitu. Memang di keluarga kita tuh memang sebenarnya dari Uyut ya kita tuh udah punya usaha catering. Iya Cuman sih. putus di nenek aku gitu kan. Cuman keluarga kita tuh emang masak-masak terus. Iya. Dan akhirnya nyokap coba-coba lah jualan, coba-coba masak-masak. Dan masakan beliau emang enak. Hmm. Sampai di satu poin memang karena terlalu banyak apa ya, terlalu banyak referensi dan memang nyokap juga kayaknya jadul banget gitu masaknya. Jadi akhirnya struggling gitu, struggling. Gue bilang ya udah kita coba aja deh, nggak usah jualan, kita coba bikin video-video masak. Dan Hmm. akhirnya beliau di inilah diundang lah sama Metro TV. Iya, Nah iya. dari situ baru masuk ke MasterChef gitu. Nah, kalau perasaannya ya pasti bangga lah bisa Iya. kompetisi sama nyokap gitu kan. Dan akhirnya kita bisa tahu masakan mana yang lebih enak. Iya. Ya, mantap. Itu berarti daftarnya itu ya, daftarnya bareng berarti dong ya. Iya, jadi kebetulan kita berdua dapat yang special hunt. Jadi kita nggak audisi online, tapi kita memang ada jalur khusus bagi yang memang sudah bisa memasak dan memang sudah terlihat. Itu ada, jadi kita tesnya malah tes plating dulu, baru tes masak, baru ketemu sama juri. Oh, oke. Oh, jadi ada tes-tesnya dulu ya. Kalau Master Chef itu Ada nggak tesnya. langsung. Ada. Ada interviewnya juga, ada interview juga. Jadi mereka melihat karakter kita juga sih. Karakter kita di dalam itu bisa dijadiin seperti apa, apakah kita memang bisa dijual, bagaimana gitu. I see. Ya. Jadi memang terstruktur banget ya itu ya, masuk Master Chef itu ya. Iya, jadi bisa masak aja belum tentu bisa menang karena this is a showbiz. Ujung-ujungnya kan ini buat televisi, ini buat penonton di rumah gitu. Bagaimana Supaya bisa mereka nontonnya menghibur? makin greget. Iya, benar, Ya, menghibur juga, tapi ada masaknya. ya. Nah ini Itu yang bikin tricky. mau nanya, ini kan Hamzah terkenal banget nih di Master Chef bikin udang bakar bumbu Bali, ya kan? Waduh, Itu cerita dong gimana? Maksudnya ide itu bisa keluar tuh gimana? Udang bakar bumbu Balinya. Dan udang apa sih namanya gimana? oh, udang ini ya, tiger prawn. Tiger. Oke, oke. Tiger prawn. Jadi lumayan besar tiger ya. Jadi ceritanya lucu ya. Jadi pada saat itu si Nindi itu menang di challenge pertama, ya kan? Dan kita tuh disuruh masak di challenge kedua. Terus tiba-tiba kita disuruh tuker belanjaan kita. Aku dapat keranjangnya Mas Isman. Isinya itu cuman kentang 1, bawang merah ini 10, bawang putih 10, cabai merah besarnya 5, cabai keritingnya 4, kentang 1 biji, daun jeruk 1, daun jeruk 4, serehnya 4, sama ketumbar, sama ada kacang. Hmm. Cuma itu aja. Wah, aku pusing gitu kan. Gimana nih, masak apa ini? Masak nggak ada proteinnya dan cuma ada kentang gitu kan.
Terus, Yes. tapi ternyata barang yang diambil Mas Isman itu memang kelebihan satu. Jadinya Ya. Chef Juna bilang, oke, kamu boleh tuker dua bahan yang ada di keranjang kamu untuk menjadi protein. Dan akhirnya aku ambil udang. Nah, siapa sih yang nggak pernah makan seafood di Jimbaran ya gak sih? Dan memang it's one of my favorite. Kalau buat makan seafood itu pasti pasti Jimbaran. Dan Hmm. karena di Jakarta tuh susah banget nyari seafood Jimbaran gitu kan. Ya. Ya pas ngelihat bumbu-bumbunya langsung, wah ini sih bisa nih. Walaupun kurang ya. Jadi itu aku decide buat tukar kacang sama kemiri. Aku tukar Oke. menjadi apa namanya udang satu. Jadi Oke. ceritanya seperti itu. Nasi kentangnya aku pakai ya udah aku grated aja kan Mas, aku grated, aku pat dry sampai dia benar dry, baru aku deep fry. Jadi dia ada teksturnya. Ya, tapi itu kalau gue lihat kan gue nggak pernah ikut kompetisi gitu sih. Tapi itu kan berhubungan dengan waktu ya. Itu kan yang cukup ngaruh ya. Iya, Itu gimana iya. cara dia masak enak tapi waktunya diburu-buru di syuting-syuting gitu kan kayak nyaman. Gimana tuh caranya biar bisa tetap bagus? Ada triknya Mas. Apa Triknya tuh? sih kalau aku kan ada oven di bawah tuh ada oven ya. Ya. Mau kita pakai atau enggak itu oven nyala. Jadi setiap setiap kali aku masak, aku puter oven aku Mas ke 50 Oh. menit. Jadi kalau di atas itu jamnya 60 menit, aku masak harus 50 menit. Hmm. Dan aku memang tetap megang mindset bahwa aku masak ini buat satu piring, Hmm. bukan 10 piring. Jadi harusnya everything is possible. Gitu. Yes, yes, yes. Gitu. Itu Tapi lumayan lumayan deg-degan nggak awal-awal diliatin orang gitu-gitu. awalnya iya, awalnya iya. Awalnya masak di depan kamera tuh aneh ya. Ya. Terus masak terus dijudge tuh rasanya bingung karena biasanya kita masak kan buat having fun, ya kan, Ya. buat buat kesenangan hati biar kenyang Ya. gitu. Kalau sekarang kok dijudge gitu, panik gitu kan. Ini makanan gue gimana nih gitu. Yes, yes. Gitu Nah, sih. oke. Hamzah, thank you banget nih waktunya udah mau sejam. Tapi gue pengen ngasih tahu nih ke teman-teman follower IGC dan teman-teman kamu yang nonton IG Live ini Hmm. untuk ikut yang namanya kuis bersama Badan Sawit ini gitu. Jadi ada lomba Wih, vlog boleh tuh. nih buat teman-teman yang mau bikin video masak atau recook nanti bisa lihat di akunnya IGC ini, akun ini. Nanti ada hadiah pertama tuh 7 juta dan mengikuti hadiah kedua dan Wow, hadiah ketiga ini benar-benar uang tunai gitu. Jadi buat wow, teman-teman yang wow. suka bikin video boleh ikut nih. Ini dari Badan Sawit. Mau lihat Tuh, detailnya nanti lihat di Instagramnya kami gitu. ya. Gitu. Dan ini Tuh memang guys ya. kita nah, kita gimana Hmm. caranya memberitahu ke teman-teman kalau menggoreng dengan minyak sawit itu sangat sehat dan sangat baik gitu. Ya Bagus kan? buat diet juga. Bagus buat Yoi. diet juga. Serius. Serius Dan karena aku lagi tadi diet nih sekarang aku tetap goreng-gorengan. yes, jadi apa? Hmm. Buat teman-teman tadi yang udah nanya macam-macam tentang salah kaprah minyak dan lain sebagainya juga udah ditanya, udah dijawab oleh Hamzah ya. Gitu. Iya, benar. Dan Benar. gue juga berharap kita bisa ketemu lagi nih Hamzah di lain waktu dan Ayo dong restorannya Mas Gilang. semuanya semoga sukses deh. Nanti gue kasih makanan ke lu deh. Gue pengen lu mau nyobain Ay, makanan. boleh. Guys tuh ya, udah dengerin Mas Gilang ya. Kalian kalau senang bikin video masak, Yes. kalian harus ikut lomba ini karena hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Ini lagi Yo. COVID guys, lagi corona, lagi PSBB, dapat 7 juta di mana lagi guys? Cuma di Yes. sini. Jadi follow IG-nya Indonesian Gastronomy Community ya. Yes. Nah, Mas, kemarin tuh pas aku bikin poster Indonesian Gastronomy Community, itu followers aku pada nanya, itu tuh apa Mas? Itu bukannya masak-masak yang sulit-sulit gitu ya? Coba Enggak. Mas bisa dikasih tahu Mas, apa sih gastronomi community itu? Jadi sebenarnya kalau teman-teman suka yang namanya boga, tahu boga kan teman-teman pasti ya, ilmu boga, kan di sekolah mungkin ada itu. Boga itu adalah ilmu memasak atau pengetahuan tentang memasak, bahasa Inggris itu gastronomi pakai Y gitu. Tapi kalau di Indonesia Hmm, kan jadi gastronominya pakai I gitu. Itu aja sih. Jadi hmm, banyak orang salah kaprah, sebenarnya nggak salah sih, kan taunya kuliner ya.
Kalau kuliner itu Iya. hanya aktivitas orang memasak gitu. Tapi Hmm. kalau gastronomi itu adalah yang lebih luasnya lagi. Jadi bagaimana kita wisata makan atau mungkin kita cara makan, Hmm. pengetahuan tentang makanan itu adalah ilmu gastronomi gitu. Itu yang Wih, kita lagi mantap, galakan gitu. Nah, kita lagi bikin grup mantap. namanya Indonesian Gastronomy Community. Itu bebas siapapun boleh join gitu. Kalau mau lihat program-programnya, follow dulu aja Instagram kita. Dan kita lagi Nah, saat ini bekerja sama bidang sawit untuk bikin lomba masak melalui video gitu. wih, mantap. Ini guys, ini nih, jadi ini bukan kaleng-kaleng ya guys. Ini nggak Ya, ngadi-ngadi, ini serius. Kalian mesti bikin video sebagus-bagusnya. Kalian boleh lihat nanti terms and conditionnya dan harus follow Indonesian Gastronomy Community, oke? oke, sip. Mantap, mantap. Keren Thank banget you nih, banget keren ya banget Hamzah. nih. Nanti kita Aku yang hopefully thank you bisa mas, kerjasama thank you, kerjasama thank dengan you. kamu. Oke, Ayo mas, ayo mas, ya. ayo mas, ayo mas. Kita ke rumah Nanti Pak Sekjen aja yuk, ke rumah Pak Sekjen. oke. Ntar followernya Hamzah boleh lah kasih income, kasih input atau apapun itu ya buat kita semua Boleh, gitu. boleh, 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 Pokoknya boleh. makanan tugas kita memperbesar makanan Indonesia nih, biar biar bagus dan terkenal, ya kan? Itu penting banget, itu penting banget. Oke Oke, mas, Hamzah. aku juga terima kasih mas ya, udah diberikan kesempatan buat live di sini bareng sama Mas Gilang, sama Oke, Indonesian Gastronomy Community. oke. Kita ketemu-ketemu lagi ya Hamzah ya. Thank Siap, you semuanya. siap. Yang lain thank you, thank you, Bye. thank you, Thank thank you you udah Juan. nonton. Jangan lupa Yes.